Sebenarnya untuk bisnis, orang yang memang dari awal hidupnya nggak pernah melakukan bisnis, perjuangan mereka untuk lompat dari bekerja untuk orang lain sampai ke mereka bekerja untuk diri sendiri, itu lompatan yang sangat besar sebenarnya. Itu yang pertama harus dilewatin, bukan buka usahanya sendiri, tapi mengetahui bahwa kita itu punya kapasitas untuk berbisnis gitu. Yang kedua adalah kita harus tahu benar keahlian kita apa, passion kita apa. Kalau kita punya passion tapi nggak punya keahlian, kita harus belajar keahlian tersebut. Karena kita punya passion, kita belajarnya juga semangat. Kalau memang kita sudah punya keahlian tersebut, ya kita harus tekunin. Karena kita nggak mungkin megang semua bidang, itu nggak mungkin. Jadi modal dengan seadanya aja. Bisnis dari nol itu kapasitasnya beda-beda. Orang yang sudah pernah bisnis sebelumnya dan orang yang belum pernah bisnis sebelumnya. Orang yang belum pernah bisnis sebelumnya, saya anjurkan jangan pinjam uang dulu. Untuk orang yang sudah berusaha atau sudah punya bisnis sebelum-sebelumnya, gagal dan sukses, pasti ya saya anjurkan dia untuk meminjam uang jika memang dia punya pitch deck bagus dan dia punya model bisnisnya memang bagus, pasti bank juga akan mau. Setelah modal, kita bisa namanya learning by doing. Jadi kita misalkan punya modal, taruhlah mungkin di luar sana yang melihat punya modal 5 juta rupiah. Well, basically setelah kita sudah punya uangnya, kita mau buka tempatnya, itu belajarin aja. Karena untuk buka tempat lebih gampang dibandingkan memaintain bisnis tersebut. Membuka, kita penuh semangat, kita punya api yang kuat banget. Ini kesalahan di mana semua kebanyakan orang gagal setelah udah buka. Kenapa? Kebanyakan dari mereka buka usaha, mereka kerja di situ di usaha mereka, tapi mereka sendiri tidak menggaji diri mereka sendiri. Begitu kalian buka usaha, yang pertama harus kalian lakukan adalah bayar gaji diri sendiri. Itu paling penting. Karena kalau kalian tidak bisa memaintain gaji kalian, berarti usaha kalian itu nggak cocok, nggak benar, atau memang rugi. Itu harus paham. Jadi bukan keuntungan nanti kita ngambil dari keuntungan, justru keuntungan itu ya buat jaga-jaga. Tapi gaji kita setiap bulan itu yang bikin kita semangat. Memanage finance itu kadang kita pikir gini, usaha kita kan kecil-kecilan, ya nggak apa-apa lah, ya seadanya aja. Kalau hari ini masuk segini ya besok belanjanya segini gitu. Kita kembali lagi ke kemampuan. Kalau memang kita jago usaha atau di bidang kita, siapa tahu finance atau keuangan itu bukan kekuatan kita, ya kita cari di keluarga kita yang paling cekatan dengan uang, kita tanya masukan dari orang tersebut. Itu gratis karena masih keluarga. Servis itu banyak yang dilupakan oleh orang. Yang mereka pikirin hanya gimana caranya gue bisa bikin paling murah dan paling enak. Tapi padahal servisnya itu adalah nomor satu. Servis bukan apa-apa, servis. Nah, servis ini yang rupa-rupanya bentuknya banyak, mau itu dari pengiriman JNE atau Gojeknya yang cepat, atau kita responnya yang cepat, kita selalu sopan, apakah kalau jika ada pertanyaan kita selalu mencari jalan untuk mengakomodasi pertanyaan tersebut. Jadi banyak hal-hal seperti ini, itulah dari servis. Mengenai rasa sama harga, itu masalah teknis. Itu ada resepnya dan kita bisa atur. Kita kasih ke orang-orang, SOP-nya udah jelas. Tapi kalau masalah hati, masalah kita servis, itu kan masalah hati, nggak ada SOP-nya. Itu tergantung mood orang hari itu. Ini adalah pembelajaran yang setiap saat saya juga masih terus belajar gimana cara servis yang baik. Makanya kalau cari orang, saya selalu mencari orang yang hatinya baik, karena skill bisa saya ajarin, tapi nggak sebaliknya.